Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 6. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba bersama-sama untuk membahas beberapa soal matematika terkait dengan materi bangun ruang dan juga pengolahan data. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran Surat Maryam ayat 94 berbunyi, Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi teman-teman semua, dalam melakukan perhitungan matematika, kita harus teliti dalam membaca soalnya ataupun juga dalam menghitung rumus-rumusnya, agar nanti dalam menghasilkan jawaban yang kita hasilkan tidak salah dan tepat. Baik, untuk soal yang pertama kita lihat bersama-sama di sini. Di sini ada gambar piramid atau piramida. Nah, piramid itu merupakan bangun ruang. Bangun ruang apakah piramid itu? Piramid merupakan bangun ruang 5 segi 4. Nah, pertanyaannya di sini adalah jumlah titik sudut bangun di atas adalah, berapa jumlah titik sudut dari piramid ini? Jika kita ubah piramidnya menjadi bangun ruang yang transparan, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, berapa jumlah titik sudutnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jumlah titik sudut dari bangun piramid adalah 5. Soal yang kedua, pada kegiatan praktik manasik haji, SDIT Fitrah Haniyah akan membuat replika Ka'bah yang berbentuk kubus. Setelah selesai membuat replika Ka'bah, panitia bermaksud melapisi seluruh bagian luar kerangka tersebut dengan kain hitam. Nah, jika ukuran rusuk kerangkanya 3 meter, maka luas kain yang dibutuhkan panitia untuk melapisi kerangka replika Ka'bah adalah berapa meter persegi? Nah, pertanyaannya adalah luas kain yang dibutuhkan berapa? Nah, di sini ada replika Ka'bah, bangun ruangnya bentuknya adalah kubus. Nah, di sini juga yang ditanyakan adalah luas kain. Maka cara menjawabnya adalah, kita lihat di sini karena yang ditanyakan adalah luas kain, maka sama juga mencari luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6 kali rusuk kali rusuk. Nah, kita masukkan angka yang diketahui. Di sini rusuk kerangkanya sama dengan 3 meter. Nah, ditanyakan luas kain yang dibutuhkan. Luas kain sama juga mencari luas permukaan kubus. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, 6 kali rusuk sama dengan 6 kali 3 kali 3. Jawabannya adalah 54 meter persegi. Jadi, luas kain yang dibutuhkan adalah 54 meter persegi. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Di sini ada gambar bangun ruang balok. Ya, gambar bangun ruang balok. Pertanyaannya adalah, luas permukaan bangun ruang di samping adalah titik-titik sentimeter persegi. Nah, jika teman-teman lihat di sini, balok memiliki beberapa bagian. Ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Maka cara menjawabnya adalah kita ingat terlebih dahulu, rumus dari luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Baru kita masukkan apa saja yang diketahui dari soal yang ada. Nah, yang diketahui adalah panjangnya 14 cm, lebarnya adalah 6 cm, dan tingginya adalah 8 cm. Yang ditanyakan luas permukaan balok. Nah, cara menjawabnya kita tulis terlebih dahulu rumus dari luas permukaan balok. Tadi 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Baru kita masukkan angka-angka yang tadi sudah diketahui. 2 kali 14 kali 6 karena panjangnya tadi 14, lebarnya 6. Kemudian 2 kali 14 kali 8 karena tadi panjangnya P-nya itu 14, T-nya itu 8. Kemudian 2 kali 6 kali 8, lebarnya 6 dan tingginya 8. Baru kita hitung masing-masing yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, setelah itu hasil perkaliannya adalah 168 ditambah 224 ditambah 96. Hasilnya adalah 488 cm persegi. Jadi luas permukaan dari balok ini adalah
488 cm persegi. Soal yang selanjutnya nomor 4 yaitu sebuah akuarium berukuran panjang 120 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 50 cm. Pertanyaannya adalah volume air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh akuarium tersebut adalah titik-titik liter. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari apa yang diketahui. Nah, kita identifikasi bangun ruang apakah ini. Nah, karena yang diketahui ada panjang, lebar, dan tinggi, maka bangun ruangnya adalah balok. Nah, rumus volume dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berbeda dengan tadi rumus luas permukaannya. Kalau rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Baru kita tuliskan yang diketahui, panjangnya 120 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya adalah 50 cm. Pertanyaannya adalah volume air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh akuarium. Nah, cara mencarinya adalah berarti kita harus mencari volume dari balok tersebut. Nah, kita tuliskan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, baru kita masukkan angkanya 120 kali 60 kali 50. Nah, hasilnya adalah 360.000 cm3. Nah, di sini belum selesai. Teman-teman harus hati-hati. Dari pertanyaannya yang diminta adalah volumenya dalam liter. Ya, di sini dalam liter. Sedangkan jawabannya kalau dari angka yang diketahui satuannya adalah cm3, jadi belum sama. Maka kita harus ubah terlebih dahulu cm3 menjadi liter. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, kita ingatkan kembali yang tangga satuan, ya, mulai dari kilometer kubik, hektometer kubik sampai dengan milimeter kubik. Nah, di sini ya satuannya ya. Nah, di sini yang diketahui tadi cm3 akan kita ubah ke desimeter kubik. Nah, kenapa diubah ke desimeter kubik? Karena liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, dari cm3 ke desimeter kubik naik satu tangga. Nah, seperti keterangannya di sini, setiap naik satu tangga dibagi 1000. Nah, karena dari cm3 ke desimeter kubik itu naik satu tangga, maka 360.000-nya kita bagi dengan 1000. Sekali lagi, kenapa diubahnya ke desimeter kubik? Karena desimeter kubik itu sama seperti dengan liter. Ya, sama dengan liter. Maka kita naik satu tangga dari cm3 ke desimeter kubik. Nah, kita bagi dengan 1000, hasilnya adalah 360 liter. Jadi, volume yang dibutuhkan untuk mengisi penuh akuariumnya adalah 360 liter. Soal yang selanjutnya, soal nomor 5, yaitu sebuah toples seperti pada gambar memiliki diameter 16 cm dan tingginya adalah 10 cm. Pertanyaannya adalah volume dari toples tersebut adalah titik-titik cm3. Nah, kita lihat di sini bersama-sama ada gambar sebuah toples. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu, termasuk jenis bangun ruang apakah toples ini. Jika dilihat dari bentuknya, maka toples ini termasuk jenis bangun ruang tabung. Nah, kita ingat-ingat kembali rumus volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T. Nah, baru kita tuliskan yang diketahui dari soal. D atau diameter sama dengan 16 cm, T atau tingginya sama dengan 10 cm. Nah, teman-teman harus hati-hati. Di rumus yang dituliskan adalah R atau jari-jari, tetapi di soal yang diketahui adalah D atau diameter. Maka kita harus cari terlebih dahulu R atau jari-jarinya dengan cara membagi diameter dengan 2. Nah, hasilnya adalah 8 cm. Jadi R atau jari-jarinya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah berapa volume toples. Nah, volume toples bisa kita cari dengan menggunakan rumus dari volume tabung. Kemudian kita masukkan rumusnya tadi Pi kali R kuadrat kali T. Nah, di sini Pi itu bisa bernilai 22/7 ataupun juga 3,14. Nah, menggunakan yang mana? Kita sesuaikan dengan R atau jari-jarinya. Jika R-nya kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya yang 22/7. Tetapi jika R-nya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya yang 3,14. Nah, karena di soal ini R-nya bukanlah kelipatan 7,
maka kita gunakan pi-nya yang 3,14. Kita tuliskan 3,14 kali 8 kali 8 kali 10. Jangan lupa ya, jari-jarinya dikalikan sebanyak 2 kali karena R kuadrat. Nah, kita hitung bersama-sama, hasilnya adalah 2009,6. Nah, ini adalah perhitungannya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah cara perhitungan bersusun dari desimal. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bersama-sama dan mengingat kembali bagaimana perhitungan desimal sehingga ditemukan hasil akhirnya adalah 2009,6 cm3. Jadi jawabannya adalah C. Volume toples adalah 2009,6 cm3. Soal yang selanjutnya nomor 6. Syifa bermain bersama adiknya membuat rumah sederhana dari bahan kardus. Atap rumah tersebut berbentuk bangun ruang seperti gambar di samping. Volume dari atap rumah tersebut adalah titik-titik cm3. Nah, kita lihat di sini Syifa sedang bermain rumah-rumahan nih sama adiknya, membuat rumah sederhana. Nah, ini adalah atap rumahnya. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, ya bangun ruang ini adalah prisma segitiga. Ya, bangun ruang ini adalah prisma segitiga. Kita lihat di sini, ini adalah prisma dengan alasnya segitiga siku-siku. Nah, kita ingat kembali rumus dari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Ya, jadi rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, kita masukkan yang diketahui tinggi prismanya adalah 24. Jadi ini tinggi prismanya ya, walaupun ini bentuknya prismanya tidak berdiri. Nah, tapi tinggi prismanya adalah yang ini 24 cm. Kemudian tinggi alas segitiganya adalah 8. Ini yang alas segitiganya tingginya. Kemudian alas segitiganya adalah 6 cm. Ya, ini tinggi alasnya, yang ini alas segitiganya. Nah, yang ditanyakan adalah volume dari atap rumahnya ini berapa? Volume dari bangun ruang ini berapa? Nah, kita masukkan rumusnya, volume atap sama dengan volume dari prisma segitiga. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, kita harus cari terlebih dahulu luas alasnya. Karena luas alasnya adalah segitiga, nah ini kan prisma segitiga. Karena luas alasnya adalah segitiga, ini alasnya, ya segitiga siku-siku, maka mencari luas alasnya adalah alas segitiga dikali tinggi alas. Jadi alas segitiga dikali tinggi alas. Kemudian dibagi 2. Nah, 6 dikali 8 dibagi 2, 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24 cm persegi. Ini adalah luas alas dari prisma segitiga. Belum selesai sampai sini, kita kembali ke rumus yang volume. Nah, di luas alasnya sudah diketahui 24, tinggi prismanya juga 24. Kita masukkan angkanya, hasilnya adalah 576 cm3. Jadi volume dari atap rumah adalah 576 cm3. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Fadil membuat sebuah topi dari anyaman bambu seperti gambar di samping ini. Nah, volume dari topi yang Fadil buat adalah titik-titik cm3. Nah, kita lihat bersama-sama di sini gambar dari topi yang Fadil buat. Kalau kita lihat topi yang Fadil buat, ini termasuk bangun ruang jenis kerucut karena alasnya berbentuk lingkaran, kemudian ada titik pusatnya di atas. Ini merupakan bangun ruang jenis kerucut. Nah, kita ingat kembali, volume dari bangun ruang kerucut rumusnya adalah 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, kita masukkan, diketahui R-nya sama dengan 7 cm, T-nya sama dengan 24 cm. Kemudian kita masukkan rumusnya, volume topi Fadil sama dengan volume kerucut. Rumusnya adalah 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, di sini ada pi, teman-teman. Tadi sebelumnya sudah tahu pi itu bisa bernilai 3,14 ataupun juga bisa bernilai 22/7. Nah, tergantung dari nilai jari-jari yang diketahui di soal. Jika jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan yang 22/7. Tetapi jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka akan lebih mudah menggunakan yang 3,14. Karena di sini jari-jarinya 7, maka kita gunakan pi-nya yang 22/7. Kita tuliskan angkanya 1/3 dikali 22/7
dikali 7 kali 7, R-nya kita tuliskan 2 kali karena R kuadrat, dikali tingginya 24. Nah, ternyata di sini 7 bisa habis dibagi 7. Hasilnya adalah 1. Selain itu ternyata 24 juga bisa habis dibagi 3. Hasilnya adalah 8. Nah, tentunya teman-teman untuk coret-mencoret ini atau menentukan habis dibagi atau tidak, teman-teman harus menghafal perkalian dan juga pembagian. Nah, kita tuliskan sisa angka yang tidak dicoret, yaitu ada 1 kali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 8. Nah, hasilnya adalah 1232 cm kubik. Jadi, volume dari topi yang Fadil buat adalah 1232 cm kubik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, soal yang nomor 8. Sebuah drum memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi 50 cm. Drum tersebut sudah berisi minyak sebanyak 50.000 cm kubik. Banyaknya minyak yang perlu ditambahkan agar drum tersebut terisi penuh adalah titik cm kubik. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ada sebuah drum. Biasanya sebuah drum itu berbentuk bangun ruang tabung. Nah, di sini drumnya sudah terisi minyak sebanyak 50.000 cm kubik. Yang ditanyakan berapa banyak lagi nih minyak yang harus ditambahkan supaya drumnya terisi penuh. Karena drumnya berbentuk tabung, maka kita ingat kembali rumus volume dari tabung adalah PR kuadrat T. Ya, rumus dari volume tabung adalah PR kuadrat T. Kita tuliskan yang diketahuinya adalah R-nya 21 cm, T-nya adalah 50 cm. Kemudian sudah terisi minyak sebanyak 50.000 cm kubik. Yang ditanyakan berapa banyak minyak yang perlu ditambahkan lagi supaya drumnya terisi penuh. Nah, cara menjawabnya adalah teman-teman pertama cari terlebih dahulu volume dari drumnya, ya, atau volume tabung. Nah, rumusnya adalah PR kuadrat T. Karena R-nya di sini adalah 21 itu kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya 22/7, R-nya 21 dikali 21 dikali 50, karena P-nya 50. Nah, ternyata 21 bisa dibagi habis dengan 7. Hasilnya adalah 3. Nah, kita tuliskan yang belum dicoret, 22 dikali 3 dikali 21 dikali 50. Hasilnya adalah 69.300 cm kubik. Ini adalah volume dari keseluruhan drum. Ya, ini volume dari keseluruhan drum jika diisi penuh. Nah, tadi kan sudah diisi 50.000. Kita mencari berapa banyak lagi yang harus ditambahkan. Nah, cara mencari yang harus ditambahkan adalah dengan mengurangi volume drum yang penuh dengan dikurangi tadi yang sudah diisi berapa. Jadi 69.300 dikurangi 50.000. Hasilnya adalah 19.300 cm kubik. Jadi volume minyak yang harus ditambahkan agar drumnya terisi penuh adalah 19.300 cm kubik. Soal yang selanjutnya nomor 9. Alif memiliki hobi bermain basket. Ia memiliki bola basket berdiameter 14 cm. Nah, berapa volume bola basket yang dimiliki Alif? Nah, bangun ruang bola memiliki rumus volumenya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Jadi rumus volume dari bangun ruang bola adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, kita tuliskan yang diketahui D-nya diameternya adalah 14 cm, maka R-nya adalah 7 cm dengan cara diameternya dibagi 2. Di sini teman-teman harus hati-hati, jangan mentang-mentang ada tulisan 14 cm, oh langsung ditulis R-nya 14. Bukan, kita baca lagi, ternyata yang diketahui adalah diameternya, bukan jari-jarinya. Nah, setelah kita hitung berapa jari-jarinya, nah yang ditanyakan adalah volumenya berapa, baru kita tuliskan rumusnya. Volume bola adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, karena R-nya itu 7, maka kita gunakan Pi-nya yang 22/7. Jadi kita masukkan di sini 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Jadi 7-nya sebanyak 3 kali karena R pangkat 3. Nah, ternyata 7 bisa habis dibagi 7. Hasilnya adalah 1. Tapi di sini tidak ada angka lagi yang bisa habis
dibagi 3. Maka kita hitung saja, nanti baru di akhir hasilnya dibagi 3. Nah, 4 kali 22 kali 1 kali 7 kali 7, kemudian kita bagi 3. Nah, hasil perkaliannya adalah 4.312 dibagi 3. Nah, ini cara perhitungannya ya. Kita coba mengingat kembali cara perhitungan yang bersusun ya, menggunakan porogafit. Nah, 4.312 kita bagi dengan 3. Pertama yang angka paling depan terlebih dahulu. 4 bisa dibagi 3. Nah, dapat 1. Karena 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Tidak melebihi 4. Nah, 4-nya dikurangi 3. Hasilnya adalah 1. 1 dibagi 3 tidak bisa karena satunya lebih kecil daripada 3. Maka kita pinjam atau turunkan angka yang ada di belakangnya. 3-nya turun, nah menjadi 13. 13 dibagi 3 yang mendekati adalah 3 dikali 4, yaitu hasilnya 12. Nah, 13 kita kurangi dengan 12, hasilnya adalah 1. 1 juga tidak bisa lagi dibagi 3. Nah, kita turunkan teman yang ada di belakangnya menjadi 11. 11 dibagi 3 yang mendekati adalah 3. Karena 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Ya, kenapa tidak 3 kali 4? Karena 3 kali 4 kan tadi hasilnya 12. Tidak boleh lebih dari yang 11. Maka kita ketemunya di sini adalah angka 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kita kurangkan 11 dikurangi 9 hasilnya adalah 2. Nah, 2 juga tidak bisa dibagi 3 karena 2 lebih kecil daripada 3. Maka kita butuh teman yang di belakangnya. Kita turunkan menjadi 22. Nah, 3 dikali berapa yang mendekati 22? Ternyata 3 dikali 7. Nah, 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Nah, kita kurangkan di sini 22 dikurangi 21 hasilnya adalah 1. Nah, 1 tidak bisa juga dibagi 3. Tapi di sini sudah habis, tidak ada lagi teman yang di belakangnya. Maka kita membutuhkan bantuan tanda koma. Nah, kita beri tanda koma di sini, maka di sininya kita berikan angka 0 sehingga menjadi 10. 10 dibagi 3, 3 dikali berapa yang mendekati hasilnya 10? Yaitu adalah 3 dikali 3, yaitu adalah 9. Nah, 10 dikurangi 9 hasilnya adalah 1 lagi. 1 juga tidak bisa lagi dibagi 3. Nah, karena sudah meminta bantuan koma, maka kita dapat bonus angka 0. Maka hasilnya adalah 10. 10 dibagi 3 yang mendekati adalah 3 dikali 3. 3 dikali 3 tadi hasilnya adalah 9. 10 dikurangi 9 hasilnya adalah 1. Nah, ini akan terus menerus ya, lanjut terus menerus. Nah, hasilnya ini 3 3 3 3 3 3 dan seterusnya sampai tak terhingga terus sampai tidak berhenti. Nah, kita cukupkan sampai 2 angka saja di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 1437,33 cm3. Jadi volume dari bola basket Alif adalah yang D, 1437,33 cm3. Kita lanjutkan soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini kita sudah masuk ke materi yang penyajian dan pengolahan data. Nah, di soal ini berikut ini diagram batang jumlah peserta I'tikaf Ramadan di Masjid Baitur Rahman selama 5 tahun terakhir. Rata-rata jumlah peserta I'tikaf Ramadan di Masjid Baitur Rahman dalam waktu 5 tahun terakhir adalah titik-titik orang. Nah, kita lihat di sini ada datanya dalam bentuk diagram batang. Tahun 2015 ada 69 orang. Tahun 2016 ada 77 orang. Tahun 2017 ada 84 orang. Tahun 2018 ada 98 orang. Dan tahun 2019 ada 107 orang. Nah, yang ditanyakan adalah rata-ratanya dari peserta i'tikaf selama 5 tahun ini berapa. Nah, cara mencari rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi jumlah dari seluruh data yang ada dibagi banyaknya data. Nah, jumlah dari seluruh data ini adalah 69 ditambah 77 ditambah 84 ditambah 98 ditambah 107 kemudian dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena datanya ada 5. Kan tadi sebanyak 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dibagi 5. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 435 dibagi 5 yaitu 87. Jadi rata-rata peserta i'tikaf dalam 5 tahun terakhir adalah 87 orang.
Soal yang selanjutnya yaitu nomor 11, tabel di samping merupakan tabel yang menunjukkan penjualan kurma di toko berkah selama 1 pekan di bulan Ramadan. Rata-rata banyaknya penjualan kurma di toko tersebut adalah titik-titik kilogram. Nah, sama kita juga diminta mencari rata-ratanya berapa. Nah, kita lihat dulu data di tabel ini. Hari Senin terjual 86 kg kurma, hari Selasa 97 kg, hari Rabu 95 kg, hari Kamis 75 kg, hari Jumat 80 kg, dan hari Sabtu 88 kg, terakhir hari Ahad ada 95 kg. Nah, cara mencari rata-ratanya adalah sama seperti tadi, yaitu jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, jadi ini kita jumlahkan seluruhnya dari hari Senin sampai dengan hari Ahad, kemudian dibagi banyaknya data berapa. Karena ini ada 7 hari, datanya ada 7, maka kita bagi dengan 7. Nah, hasil penjumlahannya adalah 616 dibagi 7, hasilnya yaitu 88 kg. Jadi rata-rata banyaknya penjualan kurma dalam 1 minggu tersebut adalah 88 kg. Kita sampai pada soal yang terakhir, soal nomor 12. Jumlah barang dagangan di Madani Collection yang terjual pekan ini sebanyak 275 barang. Data barang yang dijual antara lain ada 65 pakaian gamis, 53 baju koko, 67 jilbab, 29 mukena, 10 bros, dan sisanya berupa kopiah. Berdasarkan data tersebut, modus dari barang yang terjual di Madani Collection adalah, nah di sini ada kata-kata modus. Nah, modus itu adalah data yang paling banyak muncul atau data yang paling sering muncul. Nah, sebelumnya kita data atau kita tulis terlebih dahulu jumlah dari barang-barang yang terjual di Madani Collection itu berapa saja. Nah, berdasarkan data di sini pakaian gamis ada terjual 65, kemudian baju koko 53, kemudian jilbab 67, mukena 29, bros 10, dan sisanya kopiah yang belum kita tahu berapa jumlahnya yang terjual. Nah, untuk mencari modus kita harus tahu dulu jumlah dari semuanya atau banyaknya yang terjual dari masing-masing barang. Tapi karena kopiah belum diketahui berapa banyaknya yang terjual, maka kita cari tahu terlebih dahulu jumlah kopiah yang terjual. Nah, cara mencari jumlah kopiah yang terjual adalah jumlah dari seluruh barang dikurangi dari jumlah barang yang diketahui tadi banyaknya atau jumlahnya. Ya. Nah, 275 dikurangi 65 ditambah 53 ditambah 67 ditambah 29 ditambah 10. Nah, yang ditambah ini adalah tadi barang-barang yang sudah diketahui banyaknya atau jumlahnya. Nah, baru kita hitung, kita kurangi 275 dikurangi 224, hasilnya adalah 51. Jadi jumlah kopiah yang terjual adalah 51. Nah, dari sini karena sudah diketahui semua banyaknya data atau banyaknya dari masing-masing barang, maka kita bisa tahu modusnya itu barang yang mana. Jadi modus itu yang paling banyak muncul, ya, atau yang paling banyak jumlahnya. Nah, kalau kita lihat dari data-data ini, nah kopiahnya 51, maka yang paling banyak terjual atau modusnya adalah jilbab, yaitu sebanyak 67. Nah, jadi jawabannya barang atau modus yang paling banyak terjual di Madani Collection adalah barang jilbab. Demikian untuk pembahasan soal matematika hari ini. Diharapkan teman-teman semua fokus dalam menyimak setiap pembahasan soalnya, kemudian juga mencatat informasi penting ataupun rumus-rumus penting yang ada di dalam pembahasan soal kali ini. Nah, setelah ini teman-teman silahkan kerjakan latihan soal Google Form yang sudah di-sharekan melalui WhatsApp group masing-masing. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.